pembelajarnya. Oke, absensinya mau pakai absen kayak gini ya. Ini dari yang atas ya, ini dari yang pertama hadir. Oke, atau yang dari yang terlambat hadir dulu. Pertama ini tepat waktu ya, yang dari yang terlambat hadir. Mulai dari Altop nih baru bergabung. Oke, boleh hidupkan kameranya satu, kemudian suaranya ya. Ustadz mau lihat kesiapan pembelajaran. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran atau belum? Oke, Altop bisa hidupkan kamera sama suaranya ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Nabil Mufid. Ya. Nabil absen udah Nabil? Absen di classroom. Silahkan diisi ya. Noval Syandana. Noval. Noval tadi yang izin ya. Berikutnya Abiyu Zaki. Ya. Oke, mantap Abiyu. Lanjut. Berikutnya Rafadio. Enggak. Oke, Rafa, terima kasih. Berikutnya Izan Andani. Ingat. Oke, Izan, mantap. Lanjut, Bayhaki Alfarizi. Ayo Ustaz. Oke, oke, nampak ya. Oke, Bayhaki, terima kasih. Muhammad Arif Nugraha. Jerat. Oke, Arif, sip. Ahmad Fauzan Rahmadri. Jerat. Oke, Fauzan. Ahmad tuh Fauzan. Ahmad Fauzan. Mirza Ulhaq. Hadir Ustaz. Oke, sip. Nah, nampak. Lanjut, Naufal Fahri. Enggak. Fahri, oke, nah, mantap. Berikutnya Fahrudin Said. Ya. Fahrudin, belum nampak. Oke, sip. Satu lagi Raditya. Oke, Radit, makasih ya. Oke, baik, ini sudah terlihat secara pembelajaran sudah siap ya, sudah rapi mengikuti pembelajaran. Kita mulai masuk pada materi pembelajaran hari ini ya. Materinya masih sama, satu bab yang melanjutkan teori atau pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang vektor. Ustaz share lagi Google Jamboardnya karena materinya semuanya dari sini ya. Mulai dari teori pengertiannya, kemudian contoh soal dan sebagainya dari sana. Nanti ada juga kuis di sana yang bisa Anda kerjakan untuk pengambilan nilai ya. Tapi di sini akan berkaitan dulu pertama ini memberikan penamaan dan sebagainya, mengulang-ulang materi juga. Karena vektor ini tidak akan jauh-jauh ya dari memberikan nama, kemudian mengukur atau mengamati posisi dari vektor tersebut ya. Hanya sekarang istilahnya saja lebih dimatangkan gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita baru menamakan vektor itu sembarangan ya. Dan itu posisinya juga eh, tidak detail, tidak detail ya. Artinya sembarangan titik bisa dijadikan tempat vektor itu berada. Namun sekarang untuk lebih detailnya, untuk lebih seragamnya gitu ya, maka kita berikan nama satu materi yaitu vektor posisi, sehingga nanti kalau disebutkan vektor posisi ini posisinya jelas di mana kita memulai titiknya, di mana titik tersebut berakhir gitu ya. Kalau seperti kemarin itu bebas saja menggambarkannya gitu, jadi tidak diperlukan detail dari letaknya gitu ya. Yang penting panjangnya tepat, terus arahnya juga benar gitu ya. Kalau pekan lalu, bukan sebelum-sebelumnya kita berkaitan vektor seperti itu. Tapi di sini kita sudah mulai mengarah kepada hal yang detail ya, sudah kepada hal yang lebih terperinci, sehingga ini dinamakan vektor posisi ya. Maksudnya di sini vektor posisi, vektor yang sudah memiliki titik pangkal yang jelas ya. Posisinya sudah diperjelas dengan letak titik pangkalnya. Untuk titik ujungnya ya, titik akhirnya itu nanti akan bergantung dari vektor tersebut di mana dia berakhir. Semakin panjang tentu nanti posisi titik akhirnya juga semakin jauh gitu ya. Tergantung nama vektornya. Oke.
Tapi di sini maksud vektor posisi yaitu posisinya jelas ya, posisinya terukur, tidak ada lagi perbedaan antara siswa A siswa B dalam menggambarkan letaknya ya. Karena posisinya sudah diseragamkan ya. Di mana posisinya? Posisi awalnya ya. Posisi awalnya itu secara matematis kita mengambil keseragaman semuanya. Posisi awal vektor itu berada di titik 0,0 atau titik O kalau dalam bidang koordinat ya. Di mana posisinya nanti kita berkaitan sama gambar yang ada nampak di layar ini ya. Sini. Nanti akan berkaitan dengan titik koordinat Cartesius ya. Jadi ini mengulang materi Cartesius, itu bagaimana mengukur atau menentukan posisi titik 0,0 itu harus dipahami ya. Oke, di sini ada teorinya, ada berkaitan sama pengertian dulu. Ini yang bisa dicatat kemudian nanti jadikan pegangan ya dalam memberikan pengertian suatu vektor gitu ya, terutama vektor posisi gitu ya. Karena di sini ada pertanyaannya, sebenarnya apa sih vektor posisi itu gitu ya. Oke. Ini boleh Ustaz minta tolong satu siswa membacakan berkaitan dengan pengertian vektor posisi dulu ya. Ini ada 2 paragraf, berarti 2 siswa lah. Paragraf pertama ini nanti tolong bacakan, paragraf kedua juga ya. Paragraf pertama mungkin bisa dibacakan oleh siapa tadi sudah hadir, dari Ahmad Fauzan dulu mungkin. Coba ini boleh dibacakan Ahmad Fauzan pengertian dari vektor. Ya, Paragraf pertama aja dulu ya. Silahkan dibaca. vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor dua dimensi. Pada vektor dua dimensi kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 dan berujung di suatu titik x, y. Ya, X, Y ya. Baik, itu pengertian pertama. Boleh dilanjutkan paragraf kedua untuk dibacakan oleh Abiyu. Ya, Abiyu Zaki. Paragraf kedua. Nah, kalau kamu memperhatikan gambar di bawah terdapat dua buah ruas garis, yaitu vektor OP dan OR. Kita misalkan ruas garis vektor OP sebagai vektor P dan ruas garis OR sebagai vektor R. R. Vektor P termasuk vektor posisi karena memiliki pangkal di pusat koordinat O 0,0 dan ujung di titik P 4,2. Sama halnya dengan vektor R, yang juga merupakan vektor posisi karena berpangkal di titik O 0,0 dan ujung di titik R 2,4. Oke, terima kasih. Jadi dua dibacakan ya. Dibacakan oleh temannya tadi pengertian vektor. Yang perlu digarisbawahi itu pertama kata-kata ini, pengertian vektor posisi sendiri ya. Pertama berkaitan sama pusatnya ya. Pusatnya itu wajib 0,0 ya. Sebenarnya bisa sih selain 0,0, tapi biar seragam semuanya untuk di kelas 10 ini ya semuanya. Kita pusatnya 0,0 untuk menyatakan vektor posisi ya. Sehingga nanti pasti nama vektor itu dimulai dari O. Dimulai dari O ya. O ini berarti dia titik 0,0. Oke. Sedangkan R ini adalah titik ujungnya, titiknya ya. Sehingga kalau digabungkan antara dua titik, titik O dengan R, dia membentuk satu vektor ya. Kemarin kan ada diajarkan juga pemberian nama vektor itu ada 2 jenis, menggunakan 2 huruf besar yang diwakili oleh 2 titiknya atau menggunakan 1 huruf kecil. Huruf kecil ini penamaannya bebas, tapi dalam hal ini O dengan R kita ambil aja dia huruf R kecil atau titik akhirnya ya. Titik akhirnya tapi dalam penulisan huruf kecil gitu ya. Itu penamaan. Untuk unsur-unsurnya sendiri, kemarin kan sudah mempelajari nama vektor baris dan vektor kolom ya. Sekarang kita namakan dalam bentuk vektor kolom dulu lah gitu. Untuk vektor O ke R ya, dari titik 0,0 ke titik R ini. Ini kan ada langkahnya, berarti dia ke kanan dulu baru ke atas. Berapa langkah ke kanan, berapa langkah ke atas, itulah namanya unsur dari vektor tersebut. Dalam hal ini R ini, R di sini ya, ini vektor R yang diwakili oleh vektor OR dinamakan vektor R kecil gitu ya. Itu ada unsurnya atau ada identitasnya. Nilainya berapa? Dalam hal ini 2 ke kanan, 4 ke atas. Berarti kan titik ini 24 nih. 2 ke kanan, 4 ke atas gitu ya. Ini penamaannya. Sebenarnya 24 ini sama saja sebenarnya dengan nama titik R. Titik R ini kan koordinatnya secara matematis 2,4 kan. Nah, ini materi SMP ya, penamaan titik koordinat.
titik R ini dalam koordinat dinamakan 2,4. Ya, dinamakan titik 2,4. Ini penamaan titiknya. Jadi sebenarnya nama vektor ini berasal dari penamaan nama vektor posisi ya. Nama vektor posisi itu berasal dari penamaan titik koordinatnya, gitu ya. Penamaan titik koordinatnya. Sehingga nanti berlaku jika di P ini sebenarnya untuk mencari vektor OP itu tidak perlu hitung berapa ke kanan berapa ke atas. Ini tentukan saja titik koordinatnya. Itu bisa ya. Titik koordinat sini berapa? Ini kan titiknya berada di 4, 2. X-nya 4, Y-nya 2, gitu ya. Berarti kan titik koordinatnya 4,2 nih. Ya. Titik P itu berada di koordinat 4,2. Nah, 4,2 ya. Titik ini bisa juga dinamakan dalam bentuk vektor 4, 2. Gitu ya. Ini penamaan lain dari suatu vektor. Oke. Penamaan lain dari satu vektor. Titik R, titik P secara koordinat, ini secara koordinat ya. Yang di sebelah kanan secara koordinat, yang sebelah kiri secara vektor ya. Jadi sebenarnya vektor posisi itu terbentuk dari titik ujungnya gitu. Titik ujungnya. Karena titik pangkalnya 0,0, titik ujungnya ini pasti menjadi nama vektor tersebut ya. Jadi saya rasa tidak susah sih gitu dalam memberikan penamaan vektor posisi ya. Vektor posisi tidak sulit menamakannya, itu tergantung dari titik akhirnya saja. Kalau titik akhirnya titik R, R itu berapa posisinya dalam koordinat? Itulah nama dari vektornya, tinggal penyusunannya yang berbeda ya. Kalau dalam bentuk koordinat, kan dia berkoma ke samping ya, 4,2. Tapi dalam vektor dia nulisnya ke bawah dalam bentuk kolom 4,2 gitu ya. Oke. Ini kan vektor yang jelas ya, yang sudah ada. Sekarang bagaimana kalau situ ada titik Q itu misalkan. Ada titik Q ya di gambar ini. Nah, sekarang mau kita berikan nama vektor posisi dari OK. Ya. O ke Q. Ya. Ini secara titik ya, penamaan secara titiknya terdiri dari titik O dan titik Q. Secara penamaan vektor bisa dalam bentuk satu huruf kecil vektor Q ya, kita ambil nama titik akhirnya saja. Nah, dah. Ini nama titik nama vektornya berapa kalau O ke Q? Unsur-unsur 5,5. Iya, 5,5 ya. Karena kan ini titik Q ini berada di X-nya 5, Y-nya 5. Seperti itu aja ya. Jadi vektor posisi sebenarnya berhubungan dengan titik koordinat ya. Masih berhubungan sama titik koordinat. Tapi bukan berarti titik koordinat itu satu vektor, tidak. Kalau titik koordinat kayak Q tadi, kayak Q aja ya, tidak ada garisnya, tidak ada panahnya. Nah, ini bukan vektor. Ya. Tapi ketika kita tarik garis dari titik 0, titik O ini ke Q, ini menjadi satu vektor ya. Nama vektornya apa ya? Nama titik Q ini juga, tapi dalam bentuk penulisan ke bawah, dalam bentuk kolom ya. Ini penamaan vektor. Oke. Sekarang ini baru dalam bentuk pengertian posisi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam bentuk teori yang agak lebih ke gabungan sih sebenarnya. Ini ada berkaitan sama penjumlahan dan sebagainya. Oke, ini boleh Ustadz minta tolong satu siswa aja ya, bisa membacakan, agak panjang memang, tapi ini kalau dipotong gini. Satu siswa mungkin yang baru bergabung antara Aska sama Miftahul. Siapa coba yang bisa? Ya, antara Aska atau Miftahul, boleh hidupkan suaranya. Ini bacakan pengertiannya. Mana Aska? Aska pahami hadir? Halo? Nah, mana nih? Miftahul? Loh. Mana suaranya? Nah, ini kalau tak ada suara dikeluarin aja lagi. Halo, Miftahul, Aska. Ampun, Ustaz. Nah, mana nih? Udah bergabung kan? Sudah ngikuti pembelajarannya? Ya. Dan nampak yang di layar sekarang? Yang mana dibaca? Ini yang bawah-bawah, yang Ustaz tanda ini. Agak kecil memang, tapi ya di zoom ya kalau dari
Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar di atas. Pada koordinat kartesius tersebut terdapat vektor AB. Min 10, 2 ke kiri, ke kiri 10 satuan, ke atas 2 satuan. Misalkan OA sama dengan A dan OB sama dengan B, sehingga A dan B merupakan vektor posisi bernilai A sama dengan OA sama dengan 6 dan 5, dan B sama dengan OB. Min 4, 7. Jika kita menghitung nilai B kurang A, maka akan diperoleh B kurang A sama dengan OB kurang OA sama dengan min 4, 7 kurang 6, 5 sama dengan min 10, 2 sama dengan AB. Artinya vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. AB sama dengan OB kurang OA sama dengan B kurang A. Oke, terima kasih ya. Ini berkaitan sama pembacaan ini tepat cara membaca vektor dan istilahnya gitu ya. Baik, kalau tadi kita memberikan nama akhir satu vektor tersebut berdasarkan posisinya ya. Ternyata antara hubungan dua vektor posisi di sini, ini berdasarkan pengertian yang di bawah sini, ini ternyata bisa kita ukur sih sebenarnya. Atau bisa kita tentukan ya, nama satu vektor tersebut berdasarkan posisi vektor posisi penyusunnya ya. Misalkan nih vektor AB nih yang ditanya, yang merah ya. Yang merah ditanya nama vektor ini apa gitu ya. Nama vektor AB ini apa? Secara kalau dengan pengamatan ini mudah sih ya. Dan pengamatan kan nih ke kiri 10, ke atas 2 gitu ya, dari titik A ke arah B sini. Ke kiri 10 kotak, ke atas 2 kotak gitu ya, atau 2 satuan ya. Ini secara pengamatan. Tapi dalam hal misalkan kita tidak diberikan gambar atau gambar yang tidak ada, tentu ini akan sulit menamainya gitu ya, vektor AB. Jika hanya diberitahu posisi titik A dan titik B ya. Ini ada titik A, titik B, tidak dikasih tahu misalkan gambarnya. Cuma diketahui titik A sekian, diketahui titik B sekian. Tentukan panjang vektor AB tanpa menggambarkan gitu ya. Karena menggambarkan butuh waktu lama gitu. Tapi sekarang dalam bentuk contoh nih ada gambarnya dulu biar paham gitu ya. Jika cuma diberikan nama titiknya saja, itu kita tidak bisa langsung memberikan nama vektornya sebelum menggambarkan gitu ya. Maka kita butuh bantuan namanya vektor posisi ya. A dan B ini ya, posisinya dalam bentuk vektor ini tersusun dari dua vektor posisi, OA dan OB ya. Sekarang bagaimana menggabungkan dua vektor posisi ini menjadi satu yang dinamakan vektor AB. Ternyata untuk mencari AB ya, itu kita kurangkan saja nama vektor B-nya dikurang vektor A. B kecil dengan A kecil ya. Jadi kalau dimintanya AB, vektor AB ya, maka kita tinggal menentukan di mana posisi titik B, tapi dalam bentuk vektor posisi huruf kecil ya. Kita kurangi dengan vektor posisi A kecil gitu ya. Ya, ini namanya. Ini kan kalau dia diminta AB nih. Kalau diminta AB. Sekarang misalkan dalam kasus lain, nama titiknya itu bukan AB lagi, tapi P dan Q. Ya. Ini misalkan tanpa menggambarkan, kita tahu gambaran posisi di mana, tapi cuma diberitahu titik P ini titiknya sekian koma sekian, Q juga demikian gitu ya. Misalkan 5,8 dan seterusnya. Bagaimana cara menentukan panjang vektornya? Tentu ini kita tidak bisa langsung mengerjakan kalau tanpa menggambarkan gitu ya. Maka solusinya jika kita tidak mau menggambarkan, kita bisa dengan cara mengurangkan antara dua titiknya. Ya, dalam hal ini vektor posisi P dan Q itu ada Q kecil dikurang P kecil. Jadi dibalikkan saja angkanya, hurufnya dibalikkan, tapi dalam bentuk vektor posisi ya. P dan Q ini bukan vektor ya, ini titik nih P dan Q, tapi ketika digabungkan dia menjadi satu vektor. Tapi kalau Q dan P ini namanya vektor posisi ya. Ini dibuktikan teorinya dari mana nih, pembuktian di sini ya. Ternyata vektor AB ini kalau diamati dia kan min 10, 2. Tapi ini bisa dicari tanpa menggunakan gambar dengan cara mengurangkan antara dua vektor posisinya. Dalam hal ini B kurang A ya, B kurang A. Asalkan kita tahu posisinya di mana titik A dan titik B. Dalam hal ini titik A ini koordinatnya 6,5. Dari mana 6? Karena sejajar sini ya.
sejajar sumbu X itu 6, sejajar sumbu Y itu 5. Sedangkan titik B itu dia sejajar X-nya min 4, sejajar dengan Y-nya 7, ya. Nah, jadi kan ini A dan B diketahui titiknya misalkan ya. 6,5 dengan min 4, 7. Bagaimana mengetahui nama vektor AB tanpa menggambarkan? Ya kita kurangi aja ini. Ya. B dikurangi A, kan gitu ya. Min 4, 7. Ini vektor B kecil dikurangi vektor A kecil. A kecil itu 65. Nah, gitu. Ini kalau dikurangkan nilainya min 4 kurang 6 min 10. 7 kurang 5 2. Terbentuklah satu vektor AB. Dan sini min 10 2 berarti 10 ke kiri 2 ke atas. Ini tanpa menggambarkan kita bisa, asalkan diketahui nama titik posisinya ya. Titik A-nya di mana, titik B-nya di mana. Oke. Karena dalam menggambarkan itu butuh waktu lama, jadi kadang-kadang ada kondisi kita cuma diberitahu nama titiknya saja, tapi kita sudah bisa menentukan vektornya gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan penggunaan vektor posisi tersebut. Oke, sampai sini paham? Inti yang ini ya, pemberian pengurangan ini. Nah, jadi vektor AB ini tersusun dari vektor B kecil kurang A kecil. Tapi bukan selalu AB saja ya, bisa berganti huruf lain. Intinya dia terbalik nanti dalam bentuk pengurangan. Ya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Kalau mau dicatat poin pentingnya yang di bawah sini ya. Yang nih AB sama dengan OB kurang OA atau B kurang A, itu poin penting. Ya. Silakan tadi yang nanya. Yang dicarinya tuh yang AB-nya, Pak. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan ya. Yang ditanya justru titik A-nya. Jadi di sini ada 3 unsur sih yang diketahui. Pertama diketahui titik A, diketahui titik B, ditanya vektor AB. Ya. 3 kondisi itu yang biasanya akan divariasikan ya. Titik A, dalam artian ini titik awal ya. Kemudian yang kedua titik B. Titik B ini titik akhirnya. Satu lagi itu vektor AB. Nah, jadi 3 unsur ini. Misalkan dikasih tahu titik A dan titik B, kita bisa menentukan vektor AB ya. Misalkan tidak diketahui nih, bisa kita cari dengan cara nih menamakan dia bentuk vektor posisi. Biasanya matematika tuh dia seperti ini aja. Diketahui A dan B, cari vektor AB. Ini kondisi 1 ya. Atau kondisi atau kondisi kedua, misalkan tidak diketahui titik A, yang diketahui cuma 2 ini aja, titik B sama vektor AB. Ini bisa dicari titik A-nya, gitu ya, tanpa menggambarkan, karena kita menggambarkan terlalu lama biasa, ya. Atau yang dibalikkan, titik A diketahui, vektor AB diketahui, titik B tidak diketahui, itu bisa juga. Nah, ini dikasih tahu, ini tidak. Tapi bisa dicari nih dengan mencari hubungan antara titik A dan vektor AB gitu ya. Jadi ini nanti akan banyak variasinya gitu ya. Tergantung dari soalnya, dikasih tahu titik A, titik B, pasti ini yang ditanya nih. Atau kebalik, yang ini dikasih tahu, yang di bawah juga dikasih tahu, yang ini ditanya. Tuh. Variasinya di sana ya biasanya. Termasuk di kuisnya nanti itu berkaitan dengan variasinya. Jadi bukan cuma dalam bentuk mencari vektor. Ya. Nih contoh soalnya dalam penerapannya ya. Maksud sini contoh dulu. Diketahui titik B, ya, titik B dikasih tahu vektor AB. Sedangkan vektor AB ini kan terdiri dari dari titik A kemudian ke titik B gitu ya. Dalam hal ini titik A-nya tidak diketahui. Yang diketahui cuma 2 unsur. Titik B sama vektor AB. Di mana posisi titik A? Sekarang kan tidak diberikan gambar, tapi kita bisa tahu titik A itu nanti jawabannya negatif 2,6 tanpa menggambarkan gitu ya. Karena kalau menggambarkan itu lama, tapi nanti kita buktikan dan menggambar gitu ya.
Kalau menggambarkan tentu butuh waktu penggambarannya. Ternyata titik koordinat A ini bisa dicari dengan menentukan vektor hubungan vektor AB dengan vektor posisinya masing-masing gitu ya. Nih, tadi kan rumusnya ada yang tadi yang dicatat paling penting itu yang di bawah itu ya, yang ini. AB sama dengan B kurang A. Ya, AB sama dengan B kurang A. Kalau kita berlakukan pindah ruas, ini bisa. Karena ditanya yang A ini, kan kalau udah pindah ruas bisa jadi positif ya, sebelah kiri dia. B dikurang AB. Oke, sampai sini paham ya? Ini kan pemindahan ruas saja. Jadi ini masih berlaku aljabar secara matematis. Maka A ini min 41, ini kan vektor B ya, dikasih tahu soalnya. Walaupun ini dalam bentuk titik, tapi ini bisa dirubah menjadi vektor posisi. Tapi tentu posisinya dalam bentuk kolom ya, min 41. Yang tadi yang diajarkan di slide pertama ya, bahwa titik ini bisa dijadikan dalam bentuk vektor ya, tapi dalam susunannya ke bawah. Sedangkan AB ini dalam bentuk vektor kolom ya, sudah langsung ke bawah, berarti ini bisa langsung dikurangkan. Maka ketemulah dapat sini vektor posisi dari titik vektor A itu min 26, 2 ke kiri 6 ke atas ya. Di mana posisinya kita tidak tahu, tapi kita tahu ini. Ini kita bisa rubah menjadi titik A ya. Min 2,6. Mengapa demikian ya? Karena vektor posisi ini kan melambangkan titik akhirnya gitu ya. Titik akhirnya di sini negatif 2,6 ya. Ini tanpa menggambarkan, tapi kalau bisa kita buktikan dengan gambar itu lebih tepat karena lebih terbukti ya. Misalkan nih titik B min 41, lebih kurang di sini posisinya nih ya. Positif di atasnya sini ya, yang warna biru ya. Ini titik B, kemudian ada vektor AB negatif 6, 5 ya, 6 ke kiri 5 ke bawah. Ini dari satu vektor. Kan kita tahu nih posisinya yang jelas dia 6 ke kiri 5 ke bawah. 6 ke kiri kan tahu bisa jadi di sini. Nah, di sini bisa jadi ya. Ini belum 6. Dari sini ke sini misalkan. Kan bisa jadi di sini vektornya gitu. Kita tahu. Karena ini posisinya tidak jelas. Tapi karena tadi kita sudah berkaitan sama vektor posisi, mau tak mau vektor itu tidak bisa disembarangan digambarkan. Kita harus tahu dulu di mana titik A-nya gitu. Titik A-nya ternyata kalau diukur itu negatif 2,6. Negatif 2,6 berarti kan 2 ke kiri 6 ke atas gitu ya. Mana dia? Ini min 41. Ini benar tak hitungnya? Oh, salah hitung ya. Bentar. Ini salah hitung. Min 4 tambah 6 ini jawabannya bukan negatif 2 ya, tapi 2 saja. Misalnya min 4 tambah 6 2 ya. 2,6 itu maksudnya. Sini salahnya. 2,6 ya. Jadi ini gambarnya 2 ke kanan, 6 ke atas. Nah, di sini. Di titik A. Jika kita hubungkan antara vektor titik A dan titik B, ini kan membentuk satu vektor. Satu vektor ya. Benar enggak ini 6 ke kiri 5 ke bawah? Benar. Ini 6 ke kiri 5 ke bawah. Kan kiri 6 ya, 6 kotak. Ke bawah ini ada 5 kotak. 6 ke kiri negatif, 5 ke bawah itu. Maka ini vektor AB kalau dihitung secara unsurnya 6 ke kiri 5 ke bawah dalam bentuk tulisan seperti ini. Ya, ini pembuktiannya ya. Tapi sebenarnya ini gambar tidak perlu. Gambar ini hanya untuk membuktikan apakah sudah benar posisi A-nya atau belum. Gitu. Tapi sini sudah terbukti dengan cara menghitung secara aljabar. Oke. Jadi maksud soal di sini kalau vektor posisi ini kita tidak perlu menggambarkan lagi ya. Jadi cukup sebenarnya dalam menghitungnya secara matematis. Matematis ini aljabarnya aja. Tanpa menggambarkan kita sudah tahu posisi dari titik tersebut berdasarkan hubungan vektor posisi dan vektor pembentuknya. Ini ya, hubungan yang diatur. Oke, kita contohkan lagi. Di sini vektor PQ. Mirip ya. Ada titik P, ada titik Q, kemudian ada vektor R. R ini sama dengan vektor PQ ya. Kira-kira di mana koordinat dari titik R sendiri? Ya. Dikasih tahu dua titik ya. Tentukan vektor PQ. Vektor PQ nanti dinamakan dengan titik R ya. Maka caranya ya tinggal kalau ditanyanya R itu sama dengan PQ, PQ ini secara aljabar itu sama dengan vektor posisi Q dikurangi dengan P ya.
Q sendiri, ini vektor posisinya kan 5,3 dalam bentuk vektor 5,3 ke bawah ya. Kalau yang P 2 min 1. Gitu ya. Ya tinggal dikurangi saja, Q dikurang P. Ini Q-nya kita kurangi dengan P. Maka dapat hasilnya 34. Nah, berarti titik R-nya, R besar, itu posisinya 3,4. Ini tinggal pemberian nama saja berdasarkan hitungan yang sederhana sebenarnya. Ya. Tapi tinggal hubungannya. Saya rasa masih mudah nih ya. 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 Jadi yang sebelumnya Hmm. itu digabung kan. Hmm. Kan itu 5,3 dikurang 2 min 1. Hmm. Nah, tadi pas sebelumnya yang negatifnya itu kan dikali kedua ya ini kan. Ya, ya. Kan Jadi ini positif ya. dikali ke 6, dikali ke 5. Ya, Ya betul. yang baru tuh kok langsung dikurang gitu. Iya. Sebenarnya dia mau dikali mau tidak, yang penting hitungannya tepat ya. Dalam arti kan 5 kurang 2 itu langsung 3 jawabannya. Ini mengapa tidak dikali? Karena kalau dikalikan angka 2 jadi negatif, angka 1 jadi positif, gitu ya. Tidak seragam. Ini mengapa dia dikalikan? Karena biar seragam, karena sama-sama negatif. Kalau dikalikan dengan negatif yang di luar, ini sama-sama jadi tambah kedua-duanya, gitu ya. Sebenarnya ini tidak mempengaruhi apa-apa sih. Ini tergantung teknis kita menghitung ya. Masing-masing siswa punya cara berhitungnya masing-masing gitu ya. Kalau di sini mungkin lebih mempermudah dituliskan dalam bentuk dimasukkan negatifnya ke dalam agar yang negatif ini menjadi positif ya. Tapi yang di sini mengapa tidak dimasukkan ke dalam? Karena kalau 2 diberikan negatif jadi negatif 2. Ya bolak-balik saja sebenarnya gitu ya. 5 ditambah negatif 2 ya jawabannya kan 3 juga. Ya. Jadi seakan tidak berpengaruh sih kalau di sini gitu ya. Ini kembali kepada teknis kita berhitung saja. Intinya ngitungnya yang sejajar ya. 5 pasangannya 2. Jangan 5 ke min 1 gitu. 5 kurang 2. 3 dikurang min 1 ya. Oke. Ya. Selama hitungannya tepat itu insya Allah nanti hasilnya sesuai. Ini kan udah aljabar. Intinya ngitungnya sejajar ya. Atas dengan atas, bawah dengan bawah cara pengurangan. Mau jadi kalikan terserah, mau langsung dijumlahkan pakai pengurangan langsung juga nggak masalah. Oke, itu teknis berhitung saja ya. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, di sini ada 3 kuis, ya, 3 kuis. Ini mirip dengan materi yang tadi sudah dicontohkan, ya. Kuis 1, 2 ini mirip sama contoh 1. Kuis ketiga ini mirip contoh kedua. Oke. Ini Ustaz tidak minta menggambar lagi ya, tapi cuma memberikan nama. Kira-kira titik B ini di mana posisinya? Tanpa menggambarkan gitu. Yang cuma dikasih tahu nama titik A dan vektor AB. Di mana titik B berada? Itu jadi pertanyaan. Bisa tidak kira-kira dihitung, ya. Jadi ini tidak mengukur lagi. Kalau mengukur itu kan berdasarkan pengamatan. Kalau sekarang kita tidak ada pengamatan lagi, kita menghitung dengan melihat hubungan antara dua unsur. Minimal di sini ada titik A dan vektor AB, gitu ya. Kira-kira bisa tidak ditentukan titik B-nya? Ini kalau cara pengerjaannya ke sini dulu ya. Tentukan dulu nama vektor AB-nya, karena ini kan ditanya. B ini AB itu sama dengan vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Nah, sekarang yang ditanya yang ini. B yang sini ya. Nah, berarti A ini boleh pindah ruas dia ke kiri biar dia ditambah. Oke. Kemudian silahkan dimasukkan nilainya. AB ini dalam bentuk vektor 45. Kalau A kecil dalam bentuk vektor 2, 3. Tapi ke bawah ya. 2 ke bawah. 2, 3. 2 di atas, 3 di bawah. Apakah dia ditambahkan dikurangi? Ya tengok hubungan dari pindah ruas dan sebagainya. Yang kuis 2 juga sama. Tapi sini ditanya kembali ya. Kalau tadi kan dikasih tahu A, kalau di sini kasih tahu B. Nah, ditanya koordinat titik A di mana? Ya sama hubungannya pasti dari berdasarkan ini. Vektor AB ini terdiri dari vektor B dikurangi vektor A. Tapi yang ditanya ini A. Jadi vektor A sama dengan vektor B. Ya, karena pindah ruas ya ke kiri. Yang AB pindah ruas ke kanan. Jadi min AB. Nah, ini tinggal memasukkan angkanya saja. Yang di sini karena ditanya B, berarti A vektor A itu pindah ruas ya. Tambah A sama dengan B. Nah,
Di start balikkan aja, jadi B sama dengan AB tambah A gitu ya. Nah, ini silakan cari vektor B-nya. Kalau jawabannya bentuk vektor ya tinggal disusun saja dalam bentuk titik ya. Titik itu dalam bentuk berkoma. Misalkan 45 berarti 4,5. Nah, ini silakan nih boleh dikerjakan. Kalau kuis ketiga nih sama mirip dengan contoh. Karena PQ ini adalah R sama dengan PQ. Ya. PQ ini sendiri itu terdiri dari vektor posisi Q dikurang vektor posisi P. Ya, kan tinggal dibalikkan. Vektor Q ya berapa nilai? Ini 76. Kurang Q 31. Kurang P 31. Nah, silahkan dihitung, itulah 6 vektornya. Oke. Yang bisa ngerjakan silakan ya, langsung diisi di sana. Nanti akan kalau tepat jawabannya dia akan diberikan nilai untuk latihan keempat nanti. Sedangkan nanti yang belum mendapatkan kesempatan menjawab, di sini ada latihan keempat ya. Oke, sudah ada yang isi? Gimana nih? Kok ada tangga-tangga ini? AB tambah A, ini yang angka siapa nih? Ini hapus dulu ininya ya, tangganya. 45 ditambah 23. Oke, jawabannya. Oke, ini Raditya dan Nandai. Yang merah Raditya ya, yang hitam nih siapa yang buat ini? Tulisan hitam. Ini beda. Silahkan jadi isi, tidak masalah 2 orang juga masuk. Misalkan nanti ditengok ya siapa yang paling tepat. Nggak usah pakai pernya itu tidak ada. Dia 68 ya, 68 saja, tidak ada per. Di slide ke-7 juga ada ya. Di slide ke-7 saya rasa udah lebih to the point untuk menjawab karena kayak dibuat. Empat lima, oke. Tapi ini masih vektor nih. Dia tanya koordinat titik R. Koordinat itu kayak seperti titik P 3,1, 7,6. Oh gitu Ustaz. Ya, 45 ini masih vektor ya. Oh ya, Ditanya benar. dia titik R, berarti R sama R buka kurung gitu. Sekian koma sekian. Baik. Ini kalau vektor usah pakai per ya. Ini Raditya nih saya hapus per. Oke, dah. Pernya tidak perlu. Dia 45 itu ya memang seperti itu. 4.
4 ke kanan 5 ke atas. Oke, jadi digabungkan 6 Oke. Ini Raditya, oke 68, faktor B-nya, titik B-nya 6,8. Tapi ini dikurung ya, dikasih kurung. 6,8-nya dikurung, dalam penulisan dia seperti ini. Dan ini tidak boleh B kecil ya, kalau titik itu dia harus B besar. Titik tidak pernah diwakili oleh huruf kecil, selalu huruf besar. Oke. Kalau yang huruf kecil tadi itu apa ya? Huruf kecil itu vektor ya. Jadi ini yang B yang di atas ini vektor 68. Tapi kalau ketika dijadikan titik, penamaan titik itu harus huruf besar ya. B besar kemudian 6,8. Secara hitung-hitungan itu sudah tepat. Oke, di sini lanjut. Ya, itu yang Radit udah benar ya. Itu bisa diamati sama temannya nanti untuk menjawab soal latihannya seperti itu teknisnya. Kuis kedua ini siapa? Kasih nama dulu nanti biar set dulu. Noval Fahri sudah. Ah ya, ini tepat. Titik R itu 4,5. Ravadio oke. Min 82. Ini kurang tenaga. Vektor B kurang AB. B-nya itu min 50. Zat, Anda ngirim WA ya, Zat. Iya ada, bentar ya, saya cek. Ini Ravadio oke tepat. Ravadio benar ya. Mustahul. Ini yang soalnya. Oh, tapi ini belum selesai nih Miftahul, masih sama kayak ini. Ditanya bukan vektor saja ya, tapi koordinat titik biasanya. Memang secara angka dia sama, tapi dalam penamaan dia berbeda. Kalau masih B kecil sama dengan 68 dalam bentuk vektor. Yang jadi pertanyaan kan koordinat titik B. B-nya B besar ya. Tinggal ditambahin aja sih di bawahnya sebenarnya. B sama dengan gitu, sekian koma sekian. Baik, ini Ustadz tugaskan ya, yang bagi yang belum, yang sudah ngerjakan di sini, ini akan Ustadz berikan penilaian. Raditya oke, Miftahul ini juga benar, Ravadio benar, ini yang tidak dapat nilai langsung, Novel Fahri oke. Jadi yang lain yang belum dapat penilaian itu nanti dari tugas ini ya, tugas latihan 4 vektor posisi. Sini Ustadz.
atur waktu pengumpulannya secara formal itu terakhirnya bukan jam, tanggal 14 hari Ahad ya, jam 12 malam itu terakhirnya. Tapi di luar itu masih bisa mengumpulkan, tentu dengan konsekuensi nilai yang akan disesuaikannya, ada pengurangan poin. Soalnya ada 3 soal, silahkan diamati di sana ya. Langkah pengerjaannya mirip yang seperti dikerjakan oleh temannya di slide 5 dan 6 ini, seperti punya Rafadio dan Radian Miftahul ini ya. Silahkan dikerjakan. Baik, ada pertanyaan silahkan tanyakan. Saya rasa ini sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Ini Google Jamboardnya terkunci. Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita cukupkan pembelajaran hari ini. Tidak ada. Ini Ustaz nanya sebentar, yang kehadiran gimana? Ada teman yang izin atau nitip pesan? Ada. Siapa Raditya? Fatir izin. Kemarin tuh neneknya meninggal. Jadi masih di rumah nenek. Ya. Fatir Raditya izin ya. Ada lagi selain Fatir yang belum gabung? Habib Andres, Nasmi Rifat udah gabung dia ya? Dan Nasmi belum juga. Ini Miftahul belum absen. Miftahul silakan diisi. Muhammad Fadil ya. Ini memang yang sering tidak hadir. Habib kemana nih? Habib Andres ada yang tahu? Enggak tahu. Belum ada ya. Ini yang belum absen Miftahul ya, yang sudah hadir di Google Meet tapi belum ada absen di Classroom, silahkan diisi absennya. Bagi yang lain tuh nanti dari ini ya, tinggal pengerjaan latihan penilaian yang tadi sudah Ustaz berikan. Latihan 4 vektor posisi ya, ada 3 soal dikerjakan sesuai dengan penjelasan tadi yang sudah dikerjakan dalam pembelajaran. Baik, demikian mungkin yang bisa Ustaz sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga materi pembelajarannya bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tanyain di WhatsApp ya, langsung dalam pengerjaan soalnya. Oke, demikian sebelum kita tutup kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.